Babak 16 besar sudah dirampungkan. Negara-negara besar seperti Prancis, Inggris, Portugal, Jerman, Spanyol, dan Belanda sudah memantapkan diri berada di kuarter final Euro 2024. Maka dari itu, di video kali ini, aku akan mencoba memberikan sedikit opiniku terkait dengan jalannya 16 besar Euro kali ini, kayak gitu. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan konten ini, silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka, ya nggak apa-apa sih, di skip aja, oke? Maka dari itu, kita akan bahas. Gini, pertama aku akan nggak banyak bahas ya, aku akan bahas tentang mungkin Inggris, Prancis, dan Portugal mungkin yang akan aku bahas di sini. Karena bisa dibilang mereka adalah tim unggulan. Sementara Jerman dan Spanyol kan bisa dibilang di bawah mereka secara unggulan. Cuman secara permainan Jerman dan Spanyol itu lebih lebih bagus lah penampilannya daripada negara-negara lainnya yang ada di 16 besar kemarin kayak gitu. Nah, aku akan bahas pertama itu Inggris terlebih dahulu gitu. Gini, ya aku udah berulang kali Southgate ini ya tetap memasang pemain yang namanya Trippier di kiri, kemudian memasang Mark Guehi itu si Guehi ya kawannya si Stones di tengah, kemudian tetap juga memasang Bellingham walaupun dia cetak gol, kemudian tetap juga memasang siapa itu udah situ aja. Kemudian ya ada beberapa pergantian dilakukan dia, seperti misalkan berani membangku cadangkan Gallagher dan juga seorang Trent Alexander-Arnold sebagai pendamping Rice. Dipasang dia siapa? Maino. Dan mainnya Maino menurutku cukup bisa memberikan suatu efek kreativitas di lini tengah daripada Arnold dan juga ya Gallagher ini kan banyak otot aja, otaknya kan nggak ada kayak gitu ya, sorry to say. Kemudian Arnold ini bukan pemain kreatif yang bisa acak-acak lini tengah lawan. Dia kan tipe pemain yang crossingnya itu luar biasa ya, kayak Beckham lah, bukan tipe gocek-gocek tapi tipe pemain yang memberikan end passing kayak gitu. Nah, kemudian yang aku sayangkan ya, aku lihat benchnya masih ada nama Luke Shaw lah di situ. Kenapa nggak dipasang Luke Shaw di kiri gitu? Kenapa yang dipasang Trippier? Apakah mereka pacaran ya? Si takutku si Trippier sama si Southgate ini takutku mereka pacaran gitu. Jadi Southgate selalu dapat tempat. Belum lagi si Guehi ya, tapi aku nggak tahu juga pengganti si Guehi-nya siapa. Atau kalau dia memang ingin memaksakan Trippier, ya pasang aja di kanan. Di tengah itu buatlah si Walker kan bisa jadi back tengah. Walker di tengah menemani si Stones kayak gitu. Oke. Di depan juga menurutku ya, Saka menurutku bermain jelek. Karena Saka ini bukan tipe pemain kayak Foden yang bisa dribbling masuk ke dalam. Enggak. Menurutku Saka ini tipe pemain yang senang melakukan kombinasi dengan 3-2 atau 3 pemain. Kan di Arsenal dia sering melakukan itu antara Ben White, Saka dan juga Odegaard. Maka dari itu dia masuk kemudian shooting. Jadi nggak bisa dia dipaksa kayak Rashford, kayak Foden yang bisa nusuk masuk ke dalam. Bukan tipe dia. Dia bukan orang yang bisa ngelewatin pemain lawan dengan skill individu dia. Dia bisa melewati pemain lawan dengan kombinasi dengan antara pemain dengan temannya kayak gitu. Jadi ya kalau aku pribadi ya apa salahnya pasang ya Gordon juga sama aja kan kalau dipasang Gordon. Jadi juga Southgate nggak punya pilihan. Tapi yang aku sayangkan kenapa tetap memasang nama Trippier di kiri daripada Shaw gitu. Ya mungkin aja ya aku berhusnuzon aja mungkin aja si Shaw-nya nggak fit kayak gitu. Ya udah itu aja. Kalau memang dia mau ya menurutku di babak berikutnya ya Saka rasaku bangku cadangkan aja deh atau Bellinghamnya cadangkan aja deh. Oke, pasang di tengah itu Palmer atau antara Bellingham dan juga Saka, Saka harus dicadangkan. Oke. Mungkin dia bisa tarik Bellingham atau Saka gantikan sama sama Palmer. Palmer kan juga bisa main di sayap kanan dan juga bisa main di belakang striker. Bukan karena Palmernya hebat, tapi memang karena ya semua pemain harus diberikan hak yang sama gitu ya. Palmer juga males, ngapain aku dipanggil kemarin untuk jadi cadangan sementara dia di Chelsea top skor dan juga mungkin dia pemain terbaiknya Chelsea musim lalu mungkin kayak gitu. Jadi kalau menurutku sih itu saranku kepada Southgate gitu. Kalau kita lihat permainannya ya permainan Inggris itu kacau balau serius. Permainan mereka kayak permainan MU musim ini. Nggak ada pemain yang bisa memberikan, yang berani bukan bisa. Stones bisa kok. Nggak ada pemain yang berani memberikan passing ketika ada ruang 3-4 meter di antara pemain lawan. Nah, dari tengah ini, nggak ada yang berani memasukkan bola. Seperti misalkan kalau di
MU itu ya Lisandro Martinez. Kalau Lisandro Martinez dapat bola, dia selalu passing ke depan. Tapi kalau Maguire, Varane passingnya ke belakang, ke kiri, ke kanan. Nah, begitu juga Stones di Inggris, si Guehi itu di Inggris, passingnya cuma ke belakang, kiri, kanan. Belakang, kiri, kanan. Jadi, lini tengahnya itu nggak dapat suplai bola karena lini belakangnya itu nggak berani memberikan passing-passing beresiko. Semuanya passing aman, kayak gitu. Oke, belum lagi kalau aku bahas si Guehi ya kalau nggak salah nama baiknya. Si Guehi ini, kalau kita lihat golnya Slovakia, yang pertama itu kan salah dia. Kenapa dia nggak? Ya gini deh, kau itu pemain profesional, mainnya di Liga Inggris, ini Euro, oke? Kenapa ada satu orang pemain yang ketika kalah fight, dia malah berjalan, malah jogging, bukannya malah lari. Yang kemudian karena dia jogging dan lari, ruang itu dieksploitasi oleh pemain Slovakia. Dan kemudian gol. Itu kan aneh, kocak. Nggak boleh pemain profesional kayak gitu. Ya kalau fight jatuh ya bangkit lagi, kecuali kau cedera. Oke, paham nggak? Jadi nggak bisa hal kayak gitu. Oke, makanya gitu aku bilang Prancis, Inggrisnya aneh, aku bilang. Dan beruntung mereka dapat 2 gol di menit 90 plus plus ya. Lewat Bellingham, by the way gol yang keren. Kemudian Kane, ya golnya juga keren. Itulah gunanya punya striker nomor 9. Dia selalu bisa menjadi pembeda di saat-saat krusial seperti itu kayak gitu ya. Beruntungnya tim-tim yang punya striker nomor 9 ya itu kayak gitu. Oke. Itu untuk Inggris ya, aku udah berulang kali ngomong Inggris ya kayak gitu terus mainnya kayak gitu. Karena bukan karena pemainnya jelek, enggak, karena pelatihnya nggak bisa ngelatih gitu aja, dia cheat gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu aku akan bahas si si apa dulu lah, si Prancis deh kayaknya. Bahas si Prancis dulu sebelum ke Portugal. Prancis ini juga 11-12 kayak itu. Yang jadi perbedaan adalah Prancis ini di lini depannya itu nggak ada yang bisa cetak gol. Itu yang jadi masalah. Beberapa pemain sudah dicoba di depan. Nomor 9 ya, Mbappe dicoba di nomor 9, nggak bisa. Flop. Thuram dicoba nomor 9, flop. Kemudian kemarin kalau Muani dia bisa cetak gol, oke fine. Tapi golnya juga deflected, bukan gol. Thuram atau kalau Muani cetak? Kalau Muani kalau nggak salah. Tapi golnya juga deflected kan, bukan gol yang betul-betul dia sebagai seorang striker gitu kan. Tapi ya itu oke gitu. Mereka menang. Berarti mereka cuma baru cetak 3 gol tapi mereka meraih maju ke quarter final. Kenapa ya? Karena pertahanan mereka bagus. Di belakang mereka punya Theo di sebelah kiri. Di tengah mereka punya Saliba. By the way, walaupun dia pemain Arsenal, aku salah satu orang yang ngefans dengan Saliba. Kemudian Upamecano. Kemudian di kanan itu Jules Kounde. Di belakang kipernya Maignan. Artinya pertahanan mereka bagus. Di tengah mereka punya Kante. Oke, Kante by the way selalu menjadi man of the match. Gila ini pemain. Masih main di Arab tapi fisik dia masih bagus. Visi dia masih bagus. Nah inilah kalau aku bilang ya bakat nggak akan hilang, fisik mungkin menghilang, cuman bakat nggak akan hilang kayak gitu, oke? Nah, Prancis ya mainnya sama gitu loh. Di kanan dicoba Dembele, flop nggak bisa, diganti sama Griezmann yang kemarin. Di kiri juga nggak bisa, makanya aku bilang salah sama Prancis ini apa ya? Aku nggak tahu apa masalahnya kayak gitu. Mungkin pelatihnya juga nggak berani ambil resiko mainnya ya pelan kiri kanan belakang. Nggak ada yang berani main direct. Sepak bola modern kan terkenalnya adalah bermain directnya gitu kan. Tapi ya kembali lagi Prancisnya nggak bisa memanfaatkan tidak bermain sesuai kapasitas pemain mereka kayak gitu. Ya Dembele ya berulang kali aku bilang aku bukan orang yang suka dengan Dembele karena menurutku first touch-nya jelek, dribblingnya jelek, visinya juga ya so-so biasa aja kayak gitu. Jadi kelebihannya cuma satu, sprint dia luar biasa, finishing dia juga jelek gitu. Jadi ya lini depan itu murni mengandalkan seorang Mbappe juga di Euro kali ini bisa dibilang bermain jelek, tidak bermain seperti Mbappe yang kita kenal ya di 2 Piala Dunia sebelumnya lah kayak gitu. Bukan Mbappe yang itu yang kita kenal kayak gitu. Nah, yang terakhir aku ingin bahas tentang Ronaldo kayak gitu. Nah, Ronaldo tentang Portugal gitu. Portugal menang lewat adu penalti lawan Slovakia. Portugal juga 11-12 dengan Prancis dengan Inggrisnya kayak gitu. Kenapa? Ya murni karena memang nggak tahu apa masalahnya. Padahal kalau kita bilang pada saat di kualifikasi mereka menang besar, mereka selalu main bagus kalau menurutku di bawah Roberto Martinez. Ya kan Roberto Martinez ya kalau nggak salah, Roberto Martinez. Tapi pada saat di Euro ya mereka flop, nggak tahu apa masalahnya kayak gitu. Bruno tiba-tiba flop, si Bernardo flop, Ronaldo ya wajar dia sudah berusia 39 tahun. Jadi wajar kalau dia tidak begitu terlibat dalam permainan, tidak terlalu terlibat, bukan tidak terlibat, tidak terlalu terlibat selama 90 menit gitu loh.
Nah, terkait dengan dia yang gagal cetak gol karena penalti, ya elah, penalti itu untung-untungan, serius. Mau penendang, mau kiper itu untung-untungan, tebak-tebakan, tos-tosan. Makanya dibilang babak tos-tosan kayak gitu. Bukan hal yang udah pasti gol. Enggak, ya presentasinya 50 kiper, 50 penendang. Atau ya diadu penalti dia juga bisa cetak gol kan. Jadi ya kalau menurutku nggak salah juga dia bisa gagal. Toh ya Messi berapa kali gagal penalti di Copa America sebelum mereka juara gitu. Jadi ya kalau menurutku pribadi, kembali lagi, ya ini terkait, makanya kalau bilang kan seru nanti di babak quarter final, Prancis lawan lawan Portugal, Spanyol lawan Jerman, sementara di bagian kanan Portugal lawan Turki ya. Portugal lawan Turki, kemudian si Inggris lawan siapa ya? Inggris lawan siapa ya? Inggris lawan, aku lupa lawan siapa. Ya pokoknya di bagian sebelah kanan kan cenderung lebih mudah gitu. Jadi ya kita lihat apakah Portugal lawan Prancis ini akan menyajikan pertandingan yang kita inginkan atau tetap membosankan. Tapi kalau Spanyol dan Jerman, aku yakin itu enak untuk nonton. Nah, serius itu pasti enak. Karena kedua tim memiliki kreativitas dan memiliki pelatih yang cukup smart. Bahkan smart kalau aku bilang untuk ukuran pelatih timnas. Jadi kita lihat, kita tunggu apa yang akan terjadi. Ya, semoga aja, ya seperti yang aku bilang, jangan heran kalau Spanyol atau Jerman yang masuk final atau semifinal. Oke, semifinal udah pasti antara Jerman dan Spanyol kan, karena mereka ketemu di quarter final gitu. Oke, itu dulu konten kali ini. Bagi kalian yang suka, sekali lagi silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka, ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.